kita mulai pengajian kita Qaul ini setelah kita libur Lebaran. Jadi selamat Lebaran. Lebaran itu artinya tambah lebar. Jadi selamat Idul ya, selamat Lebaran. Setelah Lebaran, setelah puasa, badan beratnya lumayan langsing, ya. Masuk ke Idul Fitri, Lebaran. Agak lebar badannya karena suguhannya berlemak kebanyakan. Lemak. Syawal sendiri itu artinya peningkatan. Ya, yang diharapkan tuh meningkat semangat ibadahnya. Yang tadinya mungkin sholatnya cuman wajib, ya karena kemarin diajari sholat sunnah, nanti di bulan Syawal ini ada tambahan sunnahnya. Terus kemudian kemarin di Ramadan kita diajari biasa kita nggak puasa sebelumnya, maka di bulan Syawal ini ada puasa sunnah Syawal yang ketika kita laksanakan nanti Ramadan sudah full puasanya, terus dilaksanakan puasa Syawal sunnah 6 hari Syawal, itu mendapatkan pahala sebagaimana orang berpuasa selama setahun penuh. Kenapa setahun penuh? Ya karena ada dalil mengatakan setiap satu kebaikan dia akan mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Al-hasanatu bi absyri amsalihah. Nah, kalau puasanya cuma Ramadan itu ya cuma 30 hari. Jadi cuma dapat 300 hari seolah-olah pahalanya di hadapan Allah. Tapi karena pengen 1 tahun, tambahlah menjadi 6 hari. Jadi genap 36 hari itu sama dengan 360 hari, yaitu seolah-olah puasa 1 tahun. Nah, kemarin kita dapat bonus 1 hari yang ikut pemerintah. Jadi 29 hari itu sudah dianggap sama dengan 300 hari. Karena 1 bulan kan. Jadi 1 bulan dikalikan 10, jadi 10 bulan. Nah, yang 6 hari itu dianggap 2 bulan. Jadi sama dengan 2 bulan, jadi sama dengan 1 tahun. Itu Syawal meningkat, ya. Yang tadinya kurang semangat meningkat semangatnya, bukan meningkat kurang semangatnya, tapi meningkat semangatnya. Ya minimal kalau tidak meningkat imannya, belum meningkat, ya meningkat berat badannya, ya kan. Ini Syawal itu peningkatan. Ini ngaji kemarin sampai pada bab fadilah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya ada cerita saya itu, tapi cerita pribadi, cuman kalau diceritakan di floor gini kurang enak ya, nanti dikira ujub. Sebenarnya Tahadus bin Nikmah menceritakan nikmat pengalaman barangkali bisa ditiru ya. Cuman karena pribadi ya mungkin bisa jabri nanti. Ada kisah tentang hebatnya sholawat. Saya kemarin juga mengalami sendiri. Pagi saya merapal sama anak-anak itu sepanjang perjalanan di mobil. Sorenya dapat rezeki dan deal alhamdulillah, dan kemarin terus saya langsung caw itu. Itu barokah sholawatnya Rasul. Sholawatnya redaksinya spesial beda. Ada itu dari sholawat Simtud Duror. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul, dia akan diberikan balasan sholawat oleh Allah. Setiap satu sholawatnya itu 10 kali lipatnya. Ini dalil bahwa kebaikan itu akan dilipat gandakan Allah dengan 10 kali lipatnya.
Kita ngomong masalah akhirat ya, bukan masalah dunia. Adapun dibalas di dunia itu fadl atau apa namanya keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Tapi yang penting bahwa apa namanya yang kita tuju adalah akhiratnya. Jangan dibalik, menduniakan akhirat yang salah. Tapi kalau bisa mengakhiratkan dunia. Jadi ada akhir-akhir ini yang heboh ya, itu menyebutkan bahwa beramal sekian digandakan sekian di dunianya, gini dilipatkan sekian. Itu menduniakan akhirat yang seharusnya itu akhirat diiming-imingkan kepada pengikutnya untuk sesuatu yang bersifat duniawi. Yang seharusnya bersifat duniawi kita bawa ke akhirat. Apa-apa kalau dilandasi untuk kepentingan akhirat, insya Allah akan lebih baik. Nah, ini sholawat ya benar memang untuk akhirat kita. Tapi kadang Allah berikan di dunia. Ada ijazah-ijazah tertentu. Tapi jangan melulu karena kepingin dunia, tapi harus didasari dengan keinginan niat untuk mendapatkan akhirat. Barang siapa yang bersolawat sekali kepada Rasul, maka Allah akan balaskan 10 kali lipatnya. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasul alayya asyron 10, sallallahu alaihi bi'ami'ah, Allah akan bersolawat kepadanya, artinya membalas kebaikan kepadanya dengan balasan 100. Wa man shalla alayya mi'atan, barang siapa yang sholawat atasku, kata Rasul, 100 kali, sallallahu alaihi biha alfan, Allah akan memberikan sholawat kebaikan kepadanya 1000. Wa man shalla alayya alfan, dan barang siapa yang bersolawat kepada Rasul alfan 1000 kali, antamasuhun nar, maka neraka sama sekali tidak akan bisa menyentuhnya untuk disiksa. Sholawat ala sayyidina ping 1000 ya Allah. Ini gampang banget. Ping 1000. Ai naru jahannam. Maksudnya neraka jahannam tidak akan menyentuhnya. Wa fi riwayatin lam yu'adzibhu Allahu bin nar. Dalam riwayat yang lain dikatakan siapa yang bisa bersolawat 1000 kali kepada Rasul, maka dia tidak akan diadab oleh Allah dengan siksaan api neraka. Wa fi riwayat Tabrani qala Rasulullah SAW, dalam riwayat Imam At-Tabrani, Rasul bersabda, man sholla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolat kepadaku 1 kali sholawatan, sallallahu alaihi asyran, Allah kasih balasan sholatnya 10 kali. Ini beda redaksinya ya. Kalau di atas tadi sallallahu alaihi biha, kalau ini langsung sallallahu alaihi asyran. Wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi mi'atan, dan barang siapa yang bersolat kepadaku 10 kali, Allah akan balas dengan 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu bara'atan minan nifaq, barang siapa yang bersepadaku 100 kali, nah ini 100 sudah dapat fadilah, Allah akan menulisnya untuk dibebaskan dari sifat munafik. Sifat munafik ya, sifat yang kayaknya dia Islami, membela Islam, tapi justru punya agenda untuk merusak citra Islam. Wa bara'atim minan nar, dan Allah tulis dia untuk bebas dari neraka. Wa askanahu yaumal qiyamati masyhada, dan Allah akan menempatkannya dia di lingkungan orang-orang yang mati syahid. Padahal tidak ikut perang, tidak ikut mati itu. Ya, tidak ikut berdarah-darah, tidak ikut berpuluh-puluh, tapi dia dicatat dalam kampung sebagai penduduk orang-orang yang
mati syahid. Ini orang mati syahid itu orang yang ketika dia meninggal diberikan penglihatan tentang bagaimana indahnya pahala syahid, dia pengen balik lagi, pengen mati syahid lagi, pengen balik lagi, pengen mati syahid lagi. Nggak kayak yang lain, kalau yang lain dapat pahala sudah. Tapi kalau ini orang yang mati syahid, dia pengen balik lagi, pengen mati lagi. Beda dengan orang yang buruk kelakuannya. Orang yang ahli neraka, dia pengen hidup untuk menjadi baik. Itu pun tidak bisa. Nah, orang yang mati syahid, enggak. Dia pengen balik lagi, pengen hidup lagi. Pengen syahid lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Barang siapa yang lupa untuk bersolawat kepadaku, maka dia telah salah untuk mengambil jalan ke surga. Salawat dia salah mengambil jalan ke surga. Enggak, Rasul itu kan manusia katanya. Jadi bisa saja salah katanya. Tidak perlu sholawat, tidak perlu tawasul kepada Rasul. Karena Rasul itu manusia biasa. Langsung ambil Quran saja. Sakti ini berarti. Arada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam binisyanin at-tarku amdan. Yang dimaksud dengan lupa di sini menurut Kanjeng Nabi adalah at-tarku amdan. Meninggalkan sholawat dengan sengaja. Meninggalkan sholawat dengan sengaja. Fa'idha kanat tariku yukhti'u tariqal jannah kana al-musalli alaihi salikan ilal jannah. Waqad ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan dari Abu Hurairah annahu qala, beliau mengatakan as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ilal jannah. Kata Abu Hurairah mengatakan bahwa as-salatu ala Nabi, salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ia tariqul jannah, adalah jalan untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kada dzakara as-Samalawi. Wa qala alaihi salatu wassalam, ini tentang salawat ya. Kemarin ada seorang kiai besar di Madura itu yang meninggal. Beliau terkenal dengan ahli salawat. Kiai siapa itu? Roni tahu enggak? Ahli salawat, orang yang cinta Rasul, itu yang pelayatnya Allah sampai hari keberapa aja masih meludak kayak orang rebutan mau mudik itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasibi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Bahwa orang yang paling dekat, paling utama dengan Rasul nanti di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada aku, katanya. Jangan lupa ya, apa-apa disolawati. Ada yang bilang kalau kepingin apa-apa kamu pandang itu barang, kamu bacakan solawat. Ya masing-masing punya thariqah solawat. Saya kemarin nyoba buktikan itu, cuman sepanjang jalan aja sama anak. Jadi tidak tahu ya. Jadi alhamdulillah. Ai akrabuhum minni fil qiyamah, yaitu orang-orang yang paling dekat nanti dengan Rasul di hari kiamat adalah wa ahaqquhum bi syafaati, dan mereka paling berhak untuk memperoleh syafaatku aksaruhum alayya sholatan fid dunya, yaitu orang yang paling banyak di dunia beruluk sholawat kepadaku. Li'anna kasrata sholati alaihi, karena sesungguhnya orang yang membaca sholawat dengan banyak kepada Rasulullah SAW tadullu ala sidqil mahabbah, itu menunjukkan benarnya kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Jadi orang yang cinta tentu dia akan banyak menyebut namanya. Kadang mengikau saja dia akan terbawa untuk menyebut nama karena saking cinta. Itu sholawat sebagai bukti mahabbah.
wa kamalil waslati, dan sempurnanya nyambung kepada Rasul. Fatakunu manaziluhum fil akhirah minhu bihasbi tafawutihim fi dzalik. Dan nanti keadaan tempat kita di surga itu tergantung dengan bagaimana kecintaan kita nanti kepada orang terbaik, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Rawahul Bukhari, demikian dikatakan Imam Bukhari, wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, bi asanidin sahihatin, dengan sanad-sanad yang kuat. Jadi ini kuatnya hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatukum alayya mahaqatun, sholawatmu kepadaku itu menjadi mahaqah, menjadi menghapus dosa, pelebur dosa. Idhabul dzunubikum, maksudnya adalah menjadi penghapus dosa-dosa kalian. Kama yamhul ma'un nar, bagaimana air itu menghapuskan api. Jadi api bisa itu sholawatnya, jadi meredakan api. Kama qala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, as-sholatu ala nabi amhal lil dunubi minal ma'ili sawatilluh. Jadi sholawat itu menghapuskan dosa, seperti api ya, menghapuskan dosa-dosa, seperti air mematikan api, hitamnya api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan. Ini ada ini. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku di setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali. 40 kali ya. Subuh misalkan 8 kali, duhur 8 kali ya. Jadi 8 kali 5 itu kan 40 ya. Atau sekali duduk 40 kali. Kalau bisa habis subuh itu 100 kali. Ya, bisa habis subuh itu 100 kali. Itu Allah jamin mahallahu dzunubahu kulliyah. Allah hapuskan seluruh dosa-dosanya. 40 kali aja. Allah hapuskan seluruh dosa-dosa. Wa an Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik qala kuntu wafiqan baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik mengatakan, saya suatu ketika duduk bersama Rasul di depan Rasulullah SAW, berdiri di depan Rasulullah SAW. Faqala man shalla alayya fi kulli jum'atin thamanina marrah. Kalau ini Rasul mengatakan, barang siapa berselawat kepadaku di setiap hari Jumat itu 80 kali, ghafarallahu ta'ala lahu dzunubu thamanina sanatan. Allah hapuskan dosanya sebanyak dosa yang dilaksanakan 80 tahun. Ya, umur manusia kadang nggak sampai 80 tahun, tapi dosanya sudah diampuni. Jadi akhirnya dia punya selisih positif pahala sholawat. Qultu, beliau bertanya, ya Rasulullah, kaifa sholatu alaika? Ya Rasul, bagaimana bersolawat kamu itu? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul menjawab, Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholawat kepadaku itu yang 80 kali itu dengan redaksi Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Itu jadi sholawatnya itu 80 kali, itu menghapus dosa banyak dosa yang dilaksanakan 80 tahun. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Cukup ya, dan dalam sekali duduk itu waktu wahidatan, kamu sekali duduk. Demikian dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tidaklah ada satu doa illa bainahu wa bainas sama'i hijab, kecuali antara doa itu
dengan langit itu ada penghalang. Hatta yusallaya, sampai dia itu bersolawat kepadaku. Jadi dibuka nanti hijab doa kita kepada Allah sampai langit setelah kita membaca sholawat kepada Rasul. Fa idza shalla alayya in kharaqa dzalik, maka ketika sudah selesai sholawat maka terbukalah halangan itu. Hijabnya itu hilang. Dzalikal hijab, maka hilanglah hijab itu. Wa rufi'at doa, dan doa itu diangkat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lafdzin an Ali, demikian sahabat Ali juga meriwayatkan, qala ma min du'ain illa baina wa bainallahi hijabun hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali pun meriwayatkan, mengatakan bahwa antara doa kita dengan Allah itu akan ada hijab sampai kita mau bersolawat kepada Nabi. Maka fa idza shalla takharraqa al-hijab, maka ketika kita bersolawat kepada Rasul maka hijab itu akan hilang. Fastajaba, maka Allah mengistijabah doa. Wa illam yusalli alaihi lam yustajabu doa. Maka ketika belum dibacakan sholawat kepada Rasul maka doa itu belum diistijabah. Rawahul Hasan Ibnu Arafah, demikian diriwayatkan oleh Hasan bin Arafah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumin mi'ata marrah, barang siapa yang bersolat kepadaku dalam sehari itu 100 kali, qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah berikan kabul dalam kepada dia itu mi'ata hajatin, 100 hajat dalam banyak. Yang 100 itu dibagi sab'ina minha di akhiratihi, yang 70 hajatnya itu dikabulkan untuk akhiratnya. Wasalasina minha li dunya, dan 30%-nya, 30-nya adalah untuk hajat dunia. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ibnu An-Najjar an Jabir, dari jalur Jabir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikati 20 marrah. Barang siapa yang bersalawat Rasul salawatan, Allah salawat kepadanya para malaikatnya isrina marratan, 20 kali. Walam yamut hatta yubasyaru bil jannah, dan dia tidak akan meninggal sampai dia dikabarkan bahwa dia termasuk orang-orang yang ahli surga, tempatnya di surga. Jadi ketika mau meninggal senyum-senyum dulu. Meninggal senyum. Wa an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar dan dari Ibnu As, Amr bin As ya. Qala man shalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasul, maka Allah balas salawatnya dan malaikat itu sebanyak 70 kali salawat. Tadi 10. Terus naik lagi 20 belasannya. Nah ini naik lagi menjadi 70 kalinya. Falyakul, kalau begitu hendaklah lebih banyak kita bersolawat. Romahul Imam Ahmad bi isnadin hasan mauquf. Ini riwayatnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, bisa diamalkan. Anna Rasulullah SAW qala ja'ani Jibril alaihi salam. Rasul berkata, Jibril mendatangiku. Wa qala li, dan berkata kepadaku, ya Rasulullah, utusan Allah, la yusalli alaika ahadun illa wa yusalli alaihi sab'una alfan minal. Jibril ngabarkan kepada Rasul, wahai Rasul, tidaklah ada orang yang bersolawat kepadamu nanti
kecuali akan dibalas oleh Una alfan. Sab'un 7 alfan itu 70 alfan ribu. Jadi 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya. Oh, ini sangat. 10 menjadi 20, 20 menjadi 70, 70 menjadi 70.000. Ini solawatnya. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya salat alaihil malaikatu wa man salat alaihil malaikatu sallallahu alaihi wa man sallallahu alaihi lam yabqa syai'un fis samawati. Ini yang berikutnya. Kanjeng Nabi dawuh man shalla alayya, siapa yang bersolat kepadaku maka malaikat akan bersolawat kepadanya. Dan barang siapa yang disolawati malaikat, ya ini solawat ya. Solawat itu dalam arti membacakan doa yang baik, memohonkan doa yang baik. Nah, di kita lawat itu maksudnya layat, bukan dilayati malaikat, bukan ya. Maksudnya nyolawati itu maksudnya dibacakan doa, dimintakan doa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang disolawati oleh malaikat, pasti Allah akan. Barang siapa yang Allah kasih salawat kepadanya, syai'un fis samawati wal ardi illa shalla alaih, maka tidaklah ada yang tersisa dari makhluk di langit dan di bumi, melainkan mereka akan membacakan sholawat untuk doa kepada orang itu tadi. Jadi dana sholawat seperti itu. Qala ba'dus sufiyah, berkata sebagian ahlu sufi, kana li jarun musarrafun ala nafsi la yu'rafu yaumuhum min amsihi min man ta'ak. Enggak jelas ini. Wa kuntu a'id adriwat. Sebentar. Ada ahli sufi mengatakan ada tetangga yang berlaku boros israf ya. Israf. La ya'rifu yaumahum min amsihi. Jadi tidak peduli dia dengan hari-harinya dia kemarin misalkan. Dia adanya mabuk-mabukan. Ya, dia ada stapora hedon saja. Ini ceritanya di situ, min amsi min ta'ammukihi fis sukri. Dari kebodohannya dia itu hanya mabuk-mabukan saja. Wa kuntu a'idhuhu falam padahal saya menasihatinya tapi dia tidak menerimanya. Wa amartuhu bitaubati falam yaf'al, dan aku memintanya untuk bertaubat tapi dia tidak mau bertobat. Jadi ada seorang sufi punya tetangga seperti itu. Falamma mata ra'aituhu fil manami, tapi ketika dia kemudian di hari, saya melihat dia dalam mimpi. Bahwa fil fa'i maqamid, tapi dia dalam keadaan tempat yang tinggi. Wa alaihi khilatun hadra. Dia berada dalam martabat yang tinggi dan punya perhiasan-perhiasan yang hijau. Hadra itu hijau. Berupa pakaian kemuliaan. Min hilalil jannah. Libasil a'zaz wal ikram. Jadi pakaiannya pakaian kebesaran yang bagus. Fakultu lahu binil tahadihil murattabah al-azimah. Dia gumun, dia heran. Apa yang membuat kamu mendapatkan yang bagus, derajat yang terhormat, padahal kamu di dunianya itu. Qala
hadurtu yauman majlis dzikri fasami'tul alim yaqul man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a aslahul jannah. Dia mengatakan, ya Tuhan, memang di dunia dulunya saya sering mabuk, saya sering tidak peduli. Tapi suatu hari saya pernah dengar ada pengajian, ya. Datang ke majelis zikir, mungkin mabuknya di pinggir masjid, ya. Datang. Kemudian saya mendengar Pak Kiainya itu menyampaikan sebuah nasihat. Nasihatnya mengatakan man sholla ala nabi, barang siapa yang bersolawat kepada nabi, warof dan mengeraskan suaranya untuk bersolawat kepada nabi, wajabat lahul jannah, maka dia wajib berhak untuk mendapatkan surga. Tsumma rafa'al alim sautahu. Saya mendengar orang alim itu bersolawat kepada Nabi dengan lantang, dengan keras. Kemudian warafa'tu sauti, dan aku ikut berdendang bersolawat, membacakan solawat sesuai dengan yang dibacakan Bapak Ustadznya tadi atau Bapak orang alim tadi. Warafa'al qaumu atahum, dan kemudian para jamaah yang ngaji itu mereka atau ikut bersolawat sesuai dengan solawat yang diajarkan kiai itu. Faghofarolana jami'an, maka pada saat itu Allah menurunkan ampunannya kepada yang bersolawat saat itu, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi dzalikal yaum, di hari itu. Karena nasibi minal maghfirah, dan aku mendapatkan bagianku dari maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, warahmati, dan rahmatnya Allah. Jadi bagian ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu turun saat dia dan orang-orang yang berada di majelis itu bersama-sama membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di akhir bahasan, monggo kita kembalikan ke moderator.